Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, mari kita mengaji satu hadis tentang kelengkapan amal yang akan membawa ke surga. Dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tujulah, mendekatlah, dan bergembiralah, bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya." Mereka bertanya, "Tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali bila Robmu melimpahkan rahmat dan karunia padaku. Dan ketahuilah bahwa amal yang paling disukai Allah adalah yang paling rutin meski sedikit." Hadis riwayat Muslim 5043. Dari hadis ini kita mendapat amanah atau wejangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa janganlah kita cepat merasa puas karena telah melakukan amal-amal baik, dan jangan menganggap bahwa dengan beramal-amal yang baik maka kita telah dipastikan akan mendapat tempat di surga. Karena ternyata semua amal itu tidak membawa kita ke surga. Jadi bukan amal yang membawa kita ke surga. Yang akan membuat amal kita bermanfaat itu apabila kita melengkapi amal-amal dengan pertama, niat untuk menuju kepada Allah. Yang kedua, kita ingin semakin mendekat kepada Allah. Yang ketiga, kita harus melaksanakannya dengan gembira di hadapan Allah. Lalu yang keempat, kita mengharapkan rahmat dan karunia Allah atas amal-amal yang kita lakukan. Dan yang terakhir, tentu kita harus yakin atau memilih amal-amal yang disukai oleh Allah. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara rutin, secara kontinu, konsisten, terus-menerus. Walaupun itu kelihatannya hanyalah amalan-amalan yang kecil. Karena amalan-amalan yang sering dan diulang-ulang itu akan menumbuhkan kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kebiasaan itu akan membangun mental kita, iman kita, dan fisik kita yang semakin lama semakin baik, karena kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik. Kemudian juga karena kebiasaan itu kita lakukan dengan niat yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu akan membuat kita akan semakin dekat kepada Allah, meningkatkan makrifat kita kepada Allah. Oleh karena itu, mari mulai dengan amalan-amalan yang kira-kira kita mampu untuk melakukannya secara rutin, baik secara fisik kita, baik secara kondisi keuangan kita, baik secara mental kita, baik secara kondisi lingkungan yang memungkinkan. Misalkan kita usahakan untuk selalu menyapa lebih dulu, memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang kita temui, apalagi orang itu kita kenal. Lalu contoh yang lain adalah umpamanya kita berusaha untuk membiasakan sholat sunnah sebelum subuh atau sholat fajar setiap pagi sebelum qomat, sebelum jamaah subuh dimulai. Atau bisa juga bila kita melalui suatu jalan yang rutin tiap hari kita lalui, lalu kita ketemu
katakanlah orang miskin minta-minta, atau hewan yang kelaparan atau hewan yang berkeliaran di situ dan kita memberi makan. Bisa juga kita ingin menghatamkan Al-Quran, tetapi kita mulai dari satu ain setiap hari atau satu ain setiap 2 hari, tetapi sesuatu yang kelihatannya kecil cuman kita lakukan secara rutin. Demikian tadi hikmah dari hadis yang mudah-mudahan Allah memberi keluangan kepada kita untuk memulai melakukan amalan yang bisa kita lakukan secara rutin dan terus-menerus. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.